Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Mari jemaat saja kita naikkan sama-sama. Mari kita cari hadirat Tuhan. Jalan oleh setiap hati kami, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, nyatakan heran dan besar nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu
penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari saat ini pribadi lepas pribadi kita naikkan lagu ini. Mari kita akui bahwa jalan Tuhan memang tidak pernah terserangi oleh jalan pikiran kita. Tapi percayalah semuanya mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Seberat apapun tantangan kehidupan yang kita alami, jalan Tuhan jauh lebih besar dari segala sesuatu. Kuasa-Mu yang dahsyat, kuasa-Mu yang besar, ku sembah Kau Tuhan, ku agungkan kebesaran-Mu, Raja di atas segala raja. Ku sembah Kau, ku agungkan nama-Mu, ya Tuhan. Haleluya. Kami menemui wajah-Mu, kami mencari hadirat-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kuasa-Mu terlebih dahsyat, kuasa-Mu terlebih besar. Kami mau takluk kepada rancangan-Mu, sebab Engkaulah pemilik kehidupan kami. Hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami berdoa. Syanamu, penyertaan-Mu sempurna,
rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Tuhan, jemaat sendiri naikkan dengan sepenuh hati. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Sama-sama kita nyatakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Shana Murana Mayara Namayara Inamuyara Ranamuyara. Kusambahkan Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami sembah, Raja segala raja. Kusembah, sembah, sembah, sembah. Shana Murana Mayara Namayara Inamuyara Namayara Namusyaira. Ku sembah, ku puji, ku muliakan, ku agungkan. Engkau alasan kami untuk tetap hidup, kami untuk tetap berjuang, sebab kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu. Engkau benteng perlindungan kami, Engkau tempat kami berdiam, Kau tempat kami berlindung. You are my hiding place, Kau tempat kami bersembunyi dari segala musuh kami, dari gelapnya dunia. Terang-Mu menyertai kami, bercahaya, bercahaya. Shana Murana Inamuyara. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat sekalian, untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita, segala beban kehidupan kita,
apapun yang menghalangi kita untuk menatap wajah Tuhan pada malam hari ini. Karena percayalah bahwa Tuhan ada di pihak kita. Mari kita berdoa, mari kita berdoa. Pribadi lepas pribadi, saya beri waktu 1-2 menit. Oh Tuhan, ini kami anak-Mu Tuhan. Kepada siapa lagi kami berharap selain kepadamu Tuhan. Kepada siapa lagi kami harus meminta selain kepadamu Bapa. Kepada siapa lagi selain kami bersandar selain daripadamu Tuhan. Raja kami, Tuhan Allah kami. Sertai langkah kami seperti Engkau menyertai bangsa-Mu Israel. Sertai kami seperti Engkau menyertai hamba-Mu Musa. Biar kemana saja kami melangkah, hadirat-Mu boleh ada Tuhan. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri saat ini. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Sama-sama. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya, Yesus penolongku. Ku cari wajah-Mu di setiap waktu, tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Mari sama-sama serukan. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas. Once more katakan, Yesus, Engkau penolongku. Ku cari wajah-Mu di setiap waktu, tiada
Yesus penolongku. Jemaat saja, musik lebih pelan lagi. Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut, sebab kau besertaku. Karena kau Tuhan di atas segalanya, Yesus penolongku. Ini doa kami Tuhan. Ini adalah ketetapan hati kami mengikut Engkau. Biar sekarang sesuatu rebah di sekeliling kami, kami akan tetap mencari wajah-Mu dengan sepenuh hati. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yes Tuhan, seperti lagu ini Tuhan, biarlah kami mencari wajah-Mu. Karena kami tahu pertolongan kami akan datang Tuhan. Tak perlu kami memintanya. Sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang selalu mencukupkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan kami adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia tidak akan pernah melepaskan kami. Dia tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendirian di dalam kehidupan kami. Dan biarlah pada malam hari ini kami siap lebih lagi untuk memuji Engkau. Kami siap lebih lagi untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu. Sama-sama yang siap katakan sama-sama. Amin, sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kembali lagi kita bertemu dengan saudara-saudara seiman. Dilihat kanan kirinya, katakan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Jemaat sendiri, biar bumi. Amin. Amin. Tapi firman Tuhan akan tetap selalu. Amin. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Percaya semuanya dicintai sama Tuhan? Lambaikan tangan dong yang percaya dicintai oleh Tuhan kita. Bersorak-sorai
tebusannya. Sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa, penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Kini ku bersuka memuji besarkan nama-Nya. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Bersorak-sorai hai umat pilihan-Nya. Mari nyatakan kita telah ditebus oleh Tuhan. Dialah penebus kita, Dialah Juru Selamat kehidupan kita. Sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa, penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Diriku bersuka memuji besarkan nama-Nya. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa, penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Diriku bersuka memuji besarkan nama-Nya. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah dong untuk Tuhan kita. Ada senyuman gak dilihat depan belakang kanan kirinya, ada senyuman gak? Masa masuk hadirat Tuhan itu gak ada senyumannya, itu gimana? Ayo kasih, kalau ada yang murung, ada yang cemberut, jangan cemberut. Ayo, Tuhan Yesus ngasih berkat kok cemberut terus. Ayo ditengok kanan kirinya. Puji Tuhan ya. Oh ya, dari sini semuanya kelihatannya bahagia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita nyatakan bahwa Raja kita adalah Raja yang mulia. Rajamu selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi Yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Raja mulia, katakan Allah pemenang. Kuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi Yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Sama-sama katakan Kaulah Tuhan, Kaulah
Tuhan Allah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan. Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Katakan Yesus, Yesuslah Raja. Yesuslah Raja. Amin. Bertepuk tangan yang meriah untuk kita, untuk Tuhan. Puji Tuhan. Percaya bahwa Raja kita adalah Raja yang besar. Dia adalah Raja yang mulia. Segala ciptaan pasti tunduk di bawah tahtanya. Silakan duduk kembali. Tuhan, kami percaya bahwa di setiap langkah kehidupan kami, dikala kami ada di atas bukit maupun kami di bawah lembah, di saat kami tertawa maupun di saat kami menangis, hadirat-Mu akan tetap memenuhi setiap kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah melepaskan tangan kami. Engkau adalah Allah yang mengerti isi hati kami, segala keletihan kami, segala kelesuan kami, bahkan segala sukacita kami. Engkau adalah Tuhan yang memahami diri kami lebih dari siapapun. Engkau yang menenun kami sejak dari dalam kandungan ibu kami, Tuhan. Dan kami percaya justru karena itu kami akan meneguhkan iman kami kepada Juru Selamat kami, Tuhan kami satu-satunya, Yesus Kristus, Tuhan. Kala hidupku tak menentu, tanpa arah yang jelas untuk dituju, Yesus Kau datang menyelamatkanku. Angkat segala beban dalam hidupku. Kala ku rasa berat bebanku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus tak pernah meninggalkanku. Tetap ku percaya padanya. Dia sanggup menolongku sebab Dia Allahku. Dia sanggup membebaskanku. Kasih-Nya, kuasa-Nya nyata bagiku. Yesus sanggup, ku tahu Dia sanggup. Yesus sanggup menolongku. Mari kita naikkan. Kala hidupku tak menentu, tanpa arah yang jelas untuk dituju, Yesus Kau datang menyelamatkan.
mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Dia sanggup membebaskanku, kasih-Nya kuasanya nyata bagiku. Yesus sanggup, ku tahu Dia sanggup. Yesus sanggup menolongku. Dia sanggup menolongku. Naikkan suaramu ke surga. Bapa kita telah menanti kita. Biarlah Ia mengetuk pintu kita. Mari kita bukakan pintu untuk Tuhan kita. Yesus sanggup menolong. Saya minta musiknya untuk diam, jemaat saja nyanyi. Dia sanggup menolongku, sebab Dia Yesus sanggup menolongku. Dia sanggup menolongku, Allahku. Dia sanggup membebaskanku, kasih-Nya kuasanya nyata. Yesus sanggup, ku tahu Dia sanggup. Yesus sanggup menolongku. Saya undang hambanya untuk maju ke depan. Dia sanggup menolongku, sebab Dia Allahku. Dia sanggup membebaskanku, kasih-Nya kuasanya nyata bagiku. Yesus sanggup, ku tahu Dia sanggup. Yesus sanggup menolong, kasih-Nya kuasanya, kasih-Nya kuasanya nyata bagiku. Yesus sanggup, ku tahu Dia sanggup. Yesus sanggup menolongku, kasih-Nya kuasanya nyata bagiku. Yesus sanggup, ku tahu Dia sanggup. Yesus sanggup menolongku. Tepuk tangan yang meriah untuk Yesus, Bapak Ibu. Kami percaya Kau ada bersama dengan kami, Tuhan. Biarlah saat ini ambil alih hamba-Mu sepenuhnya. Kau sendiri yang berbicara. Kuduskan hamba-Mu supaya layak, Tuhan. Demikian juga Roh Kudus, kuasai kami semua yang hadir di tempat ini. Supaya kami mengerti akan rahasia firman-Mu ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami siap mendengarkan Kau berfirman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom. Puji Tuhan. Ini masih bulan Agustus ya. Jadi saya akan bawakan tentang kemerdekaan Bapak Ibu ya. Kemerdekaan ini saya tidak bahas tentang kemerdekaan Indonesia. Ya, memang Indonesia sudah merdeka 80 tahun ya. Tapi saya akan bahas tentang
kemerdekaan daripada hidup kekristenan. Ini sangatlah penting, lebih penting saya katakan juga kehidupan kita, jangan mau hidup kita ini dibelenggu, hidup kita ini diikat Bapak Ibu, hidup kita diperbudak oleh dosa di situ ya. Nah di sini kita akan belajar bersama-sama dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan 32. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan 32. Ya, di sini dikatakan begini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Nah, dikatakan bahwa kebenaran itu memerdekakan kamu. Nah, dikatakan lagi Galatia pasal 5 ayat 13. Galatia pasal 5 ayat 13. Ya, dikatakan begini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk apa? Tadi sudah dimerdekakan melalui kebenaran. Setelah itu dikatakan, saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai apa? Kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 1, nah, kita agak banyak ayat ini. Galatia pasal 5 ayat 1. Dikatakan begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan apa? Kuk perhambaan. Kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita dimerdekakan oleh Yesus Bapak Ibu. Yesus telah mati bagi kita di kayu salib, Yesus dikubur, Yesus bangkit, dia menang. Kita ini anak-anak Tuhan ini sudah dibebaskan sebetulnya. Kita merdeka karena Kristus. Ya. Tapi apakah kemerdekaan itu ada betul-betul dalam diri kita? Ini penting ya. Ini satu pertanyaan dalam diri kita. Apakah betul-betul kita ini dimerdekakan? Ya, saya khotbah di mana-mana saya selalu tanya begini. Saya tanya nih sekarang, kita ini betul-betul merdeka enggak? Kita ini betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus enggak? Atau masih daging? Ya, masih emosian, masih ngamuan, betul enggak di situ? Masih perselisihan satu dengan yang lain. Ya. Kecewa, masih seperti itu tahu ya. Begitu banyak terjadi di dalam kekristenan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau engkau merdeka enggak mungkin terjadi seperti tadi yang saya sebutkan. Kalau engkau merdeka betul-betul sudah dimerdekakan oleh Tuhan, engkau akan jaga kemerdekaan. Engkau tidak mau lagi akan diperbudak oleh sesuatu yang membuat engkau jatuh dalam dosa. Kau tidak mau lagi di mana bahwa kemarahan itu pun terjadi dalam hidupmu. Engkau tidak mau lagi hidupmu ini betul-betul dikuasai, diikat. Karena apa? Setan tidak senang kita ini merdeka. Percaya saya. Setan kepengen apa? Engkau dibelenggu. Setan kepengen kita ini dikuasai dia terus. Setan kepengen kita ini kehidupan lama kita terus di sana. Sehingga kita tidak pernah yang namanya kemerdekaan itu terjadi. Ya. Nah, di sini kita akan belajar Bapak Ibu. Ya. Setan ada 5 alasan setan membelenggu dan mengekang kita Bapak Ibu. Tapi akan saya bahas berapa aja, enggak sampai 5. Nah, kita akan baca firman Tuhan yang pertama Bapak Ibu. 2 Korintus pasal 10 ayat 4 sampai dengan 5. 2 Korintus pasal 10 ayat 4 sampai dengan 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata apa? Duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan apa? Benteng-benteng. Terus kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk apa?
Menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu, benteng kadangkala kubu-kubu, tahu ya. Dikatakan iblis kepingin bahwa engkau tetap dikuasai di dalam pikiranmu. Setan membangun kubu-kubu dan benteng-benteng itu dalam pikiran. Cuma setan mungkin tidak langsung membangun Bapak Ibu. Tapi keegoan kita ini yang membangun diri kita sendiri. Seringkali itu kebangun di dalam diri kita. Makanya ada orang yang dinasihati angel. Orang diajak ngomong di Injili sulit, tahu ya. Ada orang yang berkata, wes tidak usah nginjili aku. Aku wis tahu tentang Alkitab. Nah, ini model orang seperti ini sudah terbangun dalam pikiran dia, ini ada kubu-kubu, benteng-benteng ini sudah terbangun ya. Dia merasa bahwa kamu nggak usah ngajari saya. Aku wis tahu, wis ngerti saya ini. Gitu loh. Bayangkan. Dia membangun di dalam pikirannya dia. Dan setan tinggal nimbrung. Dan setan memperkuat di dalam pikiran itu. Dan setan akan memberi kekuatan kepada pikiran itu supaya benteng ini semakin kuat, kubu-kubu yang dibangun itu semakin kuat juga di dalam. Sehingga kalau orang yang seperti ini, itu sangat sulit mengenal Tuhan. Karena apa? Dia tidak akan pernah mau berubah hidupnya. Orang yang ada benteng-benteng di dalam pikirannya, kubu-kubu dalam pikirannya dia ini, itu kalau dia tidak cepat memerangi atau merubuhkan itu di dalam Kristus dikatakan, menaklukkan kepada Kristus, percaya saya, orang ini akan menderita hidupnya. Orang ini dimanapun akan jadi masalah, tahu ya? Karena orang yang dibangun dalam benteng-benteng atau kubu-kubu dalam pikiran dia begitu kuat, orang yang seperti ini tidak akan bisa kerjasama sama orang lain. Orang lain suruh nurut dia malahan. Nah ini yang bahaya. Itu yang bahaya Bapak Ibu. Dan kalau nurut dia bukan dituntun kepada kebenaran, bayangkan. Dengan caranya dia sendiri. Cara berpikirnya dia yang salah digunakan di sana. Dua Korintus 10 ayat 4-5 tadi. Nah, dikatakan apa? Yang pertama, dengan belenggu dan kekangan iblis mau mendatangkan kekecewaan dan keputusasaan. Jadi setan kepingin Bapak Ibu supaya apa? Kalau kita dibelenggu, ya, kita dikuasai oleh setan. Setan nggak kepingin Bapak Ibu itu merdeka, sekali lagi. Setan nggak kepingin bahwa Bapak Ibu keluar dari masa lalu Bapak Ibu. Nggak kepingin. Makanya banyak rumah tangga kalau bertengkar masa lalu terus yang diungkit mesti. Makanya nggak selesai-selesai masalahnya. Ya. Saya dengar lagi kemarin ada yang bertengkar, ya, cerita sama saya, Bapak Ibu. Itu masalah anjing aja juga bisa bertengkar loh. Bayangkan, anjing aja kalau sakit, itu ijir-ijiran ngeterno ke dokter kadang. Pas yang satunya sibuk, yang satunya diomongin, kamu tolong apa anterno, lo aku sibuk, sitoke lagi, yo podo sibuke. Nek wis podo ngamuke, bisa ngomong kasar satu dengan yang lain. Betul enggak? Yang satu podo cinta kabeh podo anjingi sebetulnya. Tapi gara-gara cuma anjing, bayangkan. Bisa bertengkar hebat, bisa ngancam apa? Cerai. Gara-gara anjing Bapak Ibu. Bayangkan. Bisa cerai enggak? Bisa cerai sungguhan loh. Gara-gara apa? Anjing, bayangkan. Ada lagi kucing loh. Sekarang zamannya kucing sama anjing. Zamannya. Pemeliharaannya mbuh manusia ini nggak ngerti. Mereka nggak mau bergaul sesama manusia, saya nggak ngerti juga tuh sekarang ini. Mereka pada pecinta anjing dan kucing sekarang.
Bahkan anjing, maaf ya, yang pecinta anjing maupun kucing jangan tersinggung sama saya ya. Nanti saya datang lagi, Kak, itu mencekno pendeta kuwi. Nyindir-nyindir aku pecinta anjing bisa. Ya. Saya punya anak rohani juga. Anak rohani saya ini belum punya anak. Anjingnya ada piro ya? Ada 5. Kalau nyebut anjing-anjingnya apa? Iya Pak Budi, ini anak-anakku. Tapi mungkin di sini yang cinta anjing juga sama mungkin ya. Ya, sebetulnya sama. Ya, tapi ya nyapo iki dadi kok mlayu mbek anjing mbek kucing iki malian. Ya. Ya, jadi begini Bapak Ibu. Pertengkaran, emosi terjadi karena hal-hal yang seperti itu. Sebetulnya kan enggak perlu itu semua, betul enggak? Tapi itu bisa terjadi. Kalau orang sudah merdeka, enggak mungkin masalah itu bisa bertengkar seperti itu, betul enggak? Harusnya mesti mereka, ya wis kalau enggak bisa nanti kita atur lagi waktu kita berdua yang bisa kapan gitu loh, betul enggak? Kalau orang belum merdeka, langsung emosi pada emosi ini bertengkar hebat. Sekarang kalau bertengkar itu mengerikan. Bukan langsung ketemu saya enggak mau, WA-WA-an, betul enggak? Lo-loan di WA loh. Maki-makian itu di WA sekarang modelnya. Dijak ketemuan, enggak mau. WA aja, sekarang gitu modelnya. Itu di Surabaya banyak, di sini enggak ada ya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan belenggu dan kekangan iblis dia mau mendatangkan kekecewaan dan keputusasaan. Seperti tadi, masalah kucing, masalah anjing, masalah anak lagi. Kalau itu diluaskan, kekecewaan terjadi. Betul enggak? Dan setan dibalik itu semua ini membuat supaya orang itu kecewa karena pertengkaran itu loh. Dan setan ingin membakar pertengkaran itu terus. Dan setan juga ingin membakar bahwa seolah-olah ini loh, mana Tuhan tolong kamu. Nah, bayangkan, kamu menderita seperti ini loh, mana Tuhan tolong kamu. Digitukan loh sampean. Sehingga orang semakin lama semakin kecewa di situ. Mana buktinya Tuhan? Seolah-olah kan gitu, betul enggak? Iblis kan berkata seperti itu seringkali. Mana buktinya Tuhan tolong kamu? Dan kita bisa-bisa kecewa, putus asa terjadi. Yang selanjutnya dikatakan tujuan daripada setan membelenggu ini. Tujuannya adalah pembodohan diri di sini. Pembodohan diri ini, kita cinta Yesus tapi maaf ya, kadang kita bodoh kadang di situ. Karena apa? Yesus sudah mati untuk kita, tetapi kita masih meragukan kuasa Yesus. Siapa yang percaya? Yesus mati untuk kita. Yesus mati untuk menebus kita. Yesus mati untuk memerdekakan kita. Tapi seringkali kita tidak percaya, bayangkan. Kita datang di gereja, tapi kita tidak percaya kuasa Tuhan untuk bisa membebaskan kita. Kita nggak percaya bahwa Tuhan bisa menolong kita, bayangkan. Kita harus melayani di gereja loh, tapi kita tidak percaya kadang. Lah ini tujuan iblis, kita pembodohan itu terjadi. Dan masalah demi masalah engkau hadapi. Karena iblis pengen dibodohkan kita, akhirnya kita ngomong apa? Gak percaya aku sama Tuhan. Mana buktinya? Itu yang di luar gak percaya Tuhan aja ditolong. Betul lah, seolah-olah kan gitu seringkali kita. Itu semakin sukses loh di luar. Kita ikut Tuhan aktif tambah gak diberkati lah. Mulai kita menyangkal kuasa Tuhan. Itulah terjadi pembodohan di sana. Nah, tujuan belenggu iblis supaya jiwa kita menjadi kerdil juga. Jiwa yang kerdil ini adalah yang diserang adalah jiwa kita. Pikiran, kemauan dan perasaan kita. Iblis menyerang di sana. Pikiran, kemauan dan perasaan kita ini sama iblis selalu disenggol terus. Kalau jiwa kita kerdil, engkau gampang tersinggungan Bapak Ibu. Gampang ngamuan di situ, gampang marah di situ.
berpikir negatif, jiwa yang kena. Minder Bapak Ibu, tahu ya? Gambar diri kita rusak. Iblis memang pengen seperti itu. Kita dirusak oleh iblis. Sehingga kita gagal, takut gagal terus hidupnya. Jiwa dirusak pikirannya. Minder dia. Ditolak, tertolak. Jadi kalau ini terjadi Bapak Ibu, jiwa kita menjadi kerdil. Hidup ini susah, hidup ini merasa menderita terus. Tahu ya maksudnya ya? Sama iblis dibuat seperti itu. Ya. Yang selanjutnya, tujuan belenggu supaya kita tidak mampu untuk meraih kedahsyatan janji Allah. Kita tahu bahwa Tuhan itu hebat ya. Tapi kadang kita nggak yakin Bapak Ibu. Yang seharusnya kita percaya kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita datang ibadah untuk Tuhan. Janji Tuhan itu dahsyat. Tuhan ingin memberi berkat di depan kita sudah sebetulnya. Kalau engkau percaya. Tapi kalau engkau nggak percaya janji Tuhan, dan engkau ragu di sana, itu pekerjaan iblis. Supaya engkau tidak bisa mencapai janji itu. Bapak Ibu engkau berdoa, kenapa kok gak dijawab-jawab? Ibu berdoa terus enggak? Minta enggak terus? Karena kalau Bapak Ibu tahu, setan penguasa-penguasa di udara ini, itu akan berperang melawan malaikat yang membawa berkat itu turun. Jadi pada waktu kita berdoa, kita minta kalau itu kehendak Tuhan dan itu sudah dikirim sebetulnya, tahu ya berkat itu, janji itu. Tapi di tengah sana masih peperangan Bapak Ibu. Dihalangi oleh setan di sana. Supaya enggak turun, tahu ya? Makanya perlu waktu kadang turunnya, betul enggak? Tapi malaikat pasti menang. Cuma dihalangi aja, tapi anak-anak Tuhan seringkali dibelenggu di sana. Akhirnya mana buktinya? Wes mulai setan bekerja di sana. Setan akan berkata gini, makanya itu loh nyata nih, mana kamu dijawab lah, mulai ragu di sana. Akhirnya belenggu itu terjadi, pikiran kita dikacokkan oleh iblis, betul enggak? Sehingga engkau enggak percaya lagi, sedangkan berkat itu sebetulnya hampir turun tuh, apa yang kau doakan. Tapi karena kita enggak percaya, enggak turun-turunnya lama. Kalau kita enggak percaya lagi ya sudah, malaikat tuh enggak percaya ini, orang ini. Ini wis perang begitu rupa, ingin menjawab doanya dia. Setelah itu dia malah marah kepada Tuhan. Nah ya itu terus, kita enggak tahu ya, apakah malaikat dibawa balik lagi kita enggak ngerti, tahu ya. Tapi kok tambah lama jawabannya, gitu loh. Kenapa Tuhan? Mungkin gitu kita. Kalau kita tidak percaya janji itu, ya sudah berhenti. Mungkin malaikat tidak percaya, setan yang suka cita, tahu ya? Tidak percaya ternyata, ya berhenti sudah. Sedangkan kita peperangan harus kita nolong. Kita bersama malaikat untuk menyerang itu penguasa-penguasa yang menghalangi. Amin. Harusnya kita ikut berperang di situ. Kalah pasti enggak, mungkin enggak setan itu. Malaikat dengan lancar turun. Amin. Di situ gampangannya kan gitu. Ya. Nah, bagaimana Kristus memerdekakan kita, Bapak Ibu? Ada 3 yang saya akan bahas di sini. Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun apa? Benar-benar apa? Merdeka. Kita harus percaya di situ. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Supaya kita dimerdekakan bersama dengan bagaimana Kristus memerdekakan kita. Yang pertama, dengan selalu mengingat kita serta mengarahkan kita kepada karya Kristus. Seringkali kita dibelenggu karena apa? Fokus kita yang salah, Bapak Ibu.
fokus kita kepada masalah kita. Fokus kita selalu penderitaan kita. Fokus kita selalu memandang yaitu sesuatu yang menyakiti kita. Fokus kita selalu yang kita pandang sesuatu yang kita nggak suka di sana. Tahu ya? Harusnya fokus kita ini harus memandang karya Kristus yaitu salib Kristus harusnya. Bahwa Kristus telah menang atas maut, menang atas dosa di situ, kutuk telah dikalahkan, betul enggak? Harusnya kita pegang di sana. Bukan kita fokus ke yang lain. Bukan fokus akan orang yang menyakiti kita, bukan fokus kepada pikirannya selalu jelek kepada siapapun. Fokus kepada kenapa aku kok gagal, loh itu terus yang dipikirkan. Bayangkan kalau kita memikirkan hal-hal yang seperti itu terus. Kita tidak memandang Yesus sama sekali. Sedangkan syarat kemerdekaan itu adalah mengarahkan diri kita, pandangan kita kepada Kristus terus. Amin. Dia telah mati bagi kita. Dia dikubur, dia bangkit, dia menang. Itu terus kita pandang. Yesus sekarang sudah diangkat ke surga, betul enggak? Tinggal kita ini fokus, hidup kita, kekristenan kita, itu harus mencapai sama seperti Kristus arahnya. Prosesnya berjalan ke sana. Jangan sampai hidup kita terbelenggu terus. Ya, kalau engkau ingin merdeka, arahkan pandanganmu ke Kristus. Apapun yang terjadi, pandang Yesus terus. Masalah datang, setan datang, biar serahkan Kristus semuanya. Amin. Kita punya rumah Bapak Ibu. Kita punya rumah. Yesus ada. Tapi pada waktu ada pintu diketuk Bapak Ibu. Yesus ada. Kita buka. Ternyata yang dibuka kita adalah setan itu. Dia langsung lari, dia ketakutan. Tahu maksudnya ya? Dia ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, itu setan di depan itu, tahu ya? Dia berpikir ada Yesus aman lah, sudah. Pasti tidak berani ngetuk. Berani ngetuk lagi dan. Waktu diketuk lagi, dia bukakan dewek juga. Dia ketakutan lari lagi. Dan setan berusaha masuk. Tapi satu kali ketuk lagi, dia berkata sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, wis tak serah nongko aja yang buka. Pada waktu pintu dibuka Bapak Ibu, setan tahu Yesus yang buka, setannya lari tidak kembali lagi. Kadang hidup hati kita seperti itu. Hidup kita serahkan Yesus sebagai penguasa tunggal atas hidup kita. Setan tidak akan pernah berani datang kepada kita lagi. Karena kita milik Yesus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini penting ya. Orang yang sudah merdeka seperti itu. Prinsip kemerdekaan adalah kita milik Yesus. Diri kita ini bukan milik kita sendiri loh. Yesus sudah menebus kita dengan tunai, dengan darahnya. Kita dibeli dengan tunai, dengan darah, betul enggak? Diri kita bukan milik kita sendiri sebetulnya, tapi Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Itu yang perlu kita terapkan, tahu ya? Setan tidak akan berani macam-macam. Amin. Ya, jangan sampai takut sama setan. Kalau engkau hidup bersama dengan Kristus, setan yang lari, takut, tahu ya? Gitu loh caranya. Ya. Itu yang pertama. Arahkan pandangan kita ke karya Kristus terus. Yang kedua, bagaimana Kristus memerdekakan ini? Selalu menguatkan kita untuk memutuskan kebiasaan serta karakter yang buruk. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita harus aktif Bapak Ibu untuk mematahkan atau memutuskan karakter-karakter yang jelek kita. Peperangan dalam pikiran kita terus. Kalau pikiranmu masih ada yang maaf ya, yang jelek, negatif-negatif, diperangi terus tuh.
Karena ini masih terus mbok simpen, pikiranmu jelek, hatimu juga jelek, tahu ya. Yaitu bentuk karakter yang jelek, tahu ya. Tapi kalau engkau sudah ditebus oleh Kristus, dan kau mau peperangan, hati disembuhkan, pikiran ini firman yang ada dalam pikiran kita, beda lagi. Di sini dikatakan kita harus memutuskan karakter kita yang buruk. Tapi engkau yang harus mau berubah. Amin. Perubahan adalah tindakan Bapak Ibu. Perubahan bukan menunggu, tahu ya. Seringkali dalam hal berubah, kita menuntut orang lain dulu berubah. Tidak. Kalau engkau ingin betul-betul merdeka, putuskan karakter-karakter yang tidak benar. Kalau mau muncul karakter, lawan dia. Seumpama nih, jelekku ini karena emosian, tahu ya. Nah pada waktu kita diganggu orang lain, pemicu itu datang, emosi itu muncul. Nah inilah perlawanan ini, harus kau putuskan ini, kau hancurkan ini, tahu ya. Lawan itu. Engkau berani berkata, enggak, aku enggak mau emosi, dalam nama Yesus aku enggak mau. Suami atau istri pada waktu mau Yesus, enggak mau aku Tuhan, aku enggak mau. Tekan itu, tahu ya. Roh Kudus tolong aku Roh Kudus, tekan itu, dilawan, tahu ya. Dan biarlah pelan-pelan ini akan ditekan dan hancur ini, karakter buruk itu. Dan satu kali pemicu datang, engkau tidak akan marah lagi. Amin. Perubahan karakter itu penting loh. Ada orang yang berkata, karakter itu tidak bisa berubah, kata siapa? Saya bisa berubah. Banyak teman-teman yang berubah, banyak. Bisa berubah. Orang ngomong kadang-kadang, biake gak iso percuma. Kata siapa? Kalau Roh Kudus mimpin kamu, karakter Roh Kudus itu yang ada dalam hidupmu. Kasih, sukacita, kesabaran, itu muncul, betul enggak? Tapi kalau enggak dipimpin oleh Roh Kudus, ya daging itu yang muncul lagi, balik lagi. Perselisihan, kemarahan, itu muncul semua karakter yang buruk, betul enggak? Makanya kita harus ada perubahan diri. Ya, Kristus memerdekakan kita supaya kita tidak lagi karakter yang buruk itu bangkit. Amin. Yang terakhir, Ulangan pasal 29 ayat 29. Ulangan pasal 29 ayat 29. Ulangan pasal 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Kita harus gini Bapak Ibu, jangan menjadi orang Kristen yang gampang tersinggungan atau cengeng ya. Kita harus mulai belajar bahwa kekristenan ini harus dikatakan dengan selalu memampukan kita untuk menyerahkan segala yang kita tidak sanggup ya. Maaf ayat tadi rasanya enggak pas ini. Saya salah tulis ini, enggak apa-apa. Tapi yang terpenting adalah dengan selalu memampukan kita untuk menyerahkan segala yang kita tidak sanggup. Nah caranya begini. Bapak Ibu kalau doa ya, Bapak Ibu kalau doa atau melakukan sesuatu, jelas Bapak Ibu itu tidak sanggup. Kalau segala sesuatu itu melampaui kekuatanmu, kita tidak sanggup, serahkan Tuhan. Contoh, mukjizat. Engkau kepengen doa untuk terjadi mukjizat. Jangan ikut-ikut kita berdoa seolah-olah kita yang pembuat mukjizat. Tidak akan terjadi itu. Betul enggak? Kita doa, tapi urusannya Tuhan mukjizat itu. Serahkan Tuhan. Segala sesuatu yang kita tidak sanggup,
serahkan Tuhan. Tuhan yang sanggup. Contoh, merubah orang lain. Orang lain dituntut berubah nih. Merubah istri atau suami. Saya tanya nih, kita bisa nggak merubah suami atau istri? Saya tanya, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau engkau memang nggak sanggup di situ, nggak bisa, serahkan siapa? Tuhan. Kadang doanya juga salah Bapak Ibu masalahnya. Suami doa sama istri, istri doa sama suaminya. Jadi doa begini nih, contoh, Tuhan tolong Tuhan istriku cerewet, buatan diem Tuhan. So mama contoh itu ya. Terus pada waktu tiba-tiba diem sungguhan. Yang seneng siapa? Halo? Suami. Soalnya apa? Kalau doa seperti ini tidak mungkin dijawab oleh Tuhan. Istrinya tetap cerewet. Bapak Ibu, kalau engkau ingin suami atau istrimu berubah, doanya begini Bapak Ibu. Namanya istri, doa untuk suami ya. Tuhan tolong suamiku Tuhan. Jamah dia Tuhan. Ubah dia jadi hambamu. Ubah dia menjadi pelayan Tuhanmu. Untuk engkau Tuhan, bukan untuk aku. Seringkali doa hawa nafsu itu salah. Hawa nafsu itu begini ya tadi untuk keinginan kita. Kita marah sama seseorang, Tuhan tutukan orang itu. Lah kayak gitu loh. Ini doa hawa nafsu Bapak Ibu. Karena apa? Nah, ini tiba-tiba jatuh sungguhan semuanya ditutup. Yang nutup mungkin bukan Tuhan. Bisa saja setan dengar disikat tahu ya. Tapi kita seneng. Kapokmu kapan loh? Ini doa hawa nafsu. Sebetulnya enggak mungkin terjadi, tahu enggak? Tuhan enggak akan nutup orang ini. Tapi doa ini harus berubah Bapak Ibu. Doa adalah untuk Tuhan orang yang kita doakan. Supaya menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Suamiku menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Suami doa ambek istri, istrinya cerewet, Tuhan pakai dia menjadi penginjil. Lah gitu loh caranya. Akhirnya jadi penginjil betul, cerewet enggak apa-apa bisa khotbah mari gitu. Betul enggak? Tapi untuk Tuhan. Jangan Tuhan buat dia diam enggak bisa ngomong lagi. Nek enggak ngomong temenan bingung. Biasanya mendino cerewet, tiap tahu diem stres ya suaminya bisa-bisa. Seumpama itu terjadi. Betul enggak? Disuruh cerewetnya enggak iso loh. Seumpama. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak perpanjang firman ini. Tapi biarlah melalui firman ini kita belajar untuk supaya kita kemerdekaan kita jangan digunakan semenang-menang, tahu ya, dengan berbuat dosa. Kalau engkau sudah merdeka, puji Tuhan. Amin. Gunakan kemerdekaanmu untuk melayani Tuhan. Untuk menjaga keselamatanmu ini dengan takut dan gentar. Jaga hidupmu betul untuk melayani Tuhan Bapak Ibu. Bukan seenaknya kita. Soalnya kalau kita tidak menggunakan kemerdekaan ini dengan benar, setan akan menyerang kita habis-habisan dan membelenggu lagi. Jangan mau ya. Arah kita ke Kristus terus. Yang pertama kita mulai belajar, aku harus mengarahkan pandangan ke Kristus terus. Untuk melayani Tuhan. Yang kedua, memutuskan kebiasaan buruk kita, karakter buruk kita. Kita harus belajar untuk berani bahwa Kristus akan memerdekakan aku di saat aku ada tindakan untuk satu pemutusan karakter. Tapi Roh Kudus yang berkuasa atas aku. Amin. Yang ketiga, dengan selalu memampukan kita untuk menyerahkan segala yang kita tidak sanggup. Ingat ya, kalau kita tidak sanggup, itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Urusan kita, kita yang sanggup. Kita cuma bisa berdoa ya berdoa, tahu ya. Kita bisa menolong dengan tenaga kita, ya kita cuma itu aja, lakukan itu. Jangan ingin merubah orang lain. Jangan ingin seolah-olah engkau yang membuat mukjizat atau kesembuhan. Bukan.
Itu semua karena Tuhan. Kalau engkau itu terjadi, engkau akan dipermalukan satu kali kalau gitu terjadi. Merasa bahwa kita hebat, nah itu yang bahaya. Tapi saya percaya malam hari ini Bapak Ibu, biarlah kita betul-betul merdeka betul. Orang yang merdeka itu hebat. Masih ingat Paulus dan Silas terakhir ini? Waktu mereka ditangkap dan dipenjara, masih ingat ya? Orang yang merdeka seperti ini. Di dalam penjara pun bisa apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Itu di dalam penjara loh, bayangkan. Ini orang yang merdeka hidupnya. Makanya Paulus bisa berkata apa? Hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang hidup. Waktu dia memuji dan menyembah Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Penjara itu bisa rontok loh. Itu yang merantai ataupun yang itu bisa lepas semua loh. Dia bisa keluar, tahu ya? Kita pun sama. Di saat sesuatu yang mengikat kita ada, mulai muji dan menyembah Tuhan. Baca firman, pujian dan penyembahan. Itu kuasa apapun yang ingin mengikat kita akan hancur, tahu ya? Akan hancur Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang bisa menyerang kita. Ingat itu. Belenggu apapun ingin menyerang kita, kuasa gelap yang ingin menyerang kita apapun. Tidak bisa. Mereka akan tetap kalah. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya minta pemain musik. Ya, kita akan berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan. Biarlah saat ini kuasa-Mu yang bekerja atas hidup kami. Kami ingin kemerdekaan itu ada dalam diri kami. Kami tidak ingin dibelenggu Tuhan. Iblis ingin membelenggu kami Tuhan dalam masa lalu kami yang terus-menerus mengikat pada pikiran kami. Tapi kami tidak ingin Tuhan bahwa ikatan atau belenggu ini terjadi terus-menerus bagi kami. Kami akan kecewa, kami akan stres di sana. Hidup kami pun akan menderita. Tapi malam hari ini kami akan memandang kepada-Mu Tuhan penderitaan. Bahwa penderitaan-Mu itu tidak sia-sia. Kematian-Mu tidak akan pernah sia-sia. Karena kami telah Kau bebaskan, kami telah merdeka. Memang ada karakter-karakter yang perlu kami perangi terus. Pikiran-pikiran yang kami akan perangi terus. Tapi Roh-Mu sudah ada dalam diri kami. Dan kami akan terus berperang terus Tuhan dalam hidup ini. Bukan diam. Peperangan itu terjadi dalam pikiran kami. Pikiran kami yang gak benar Tuhan, kami akan perangi itu. Sehingga kami mempunyai pikiran yang betul-betul positif sesuai dengan firman-Mu. Kami tidak ingin dibelenggu melalui pikiran kami lagi. Kami ingin merdeka Tuhan. Kami ingin melihat sesuatu itu positif. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ini Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi Roh-Mu akan terus berbicara kepada kami. Terima kasih Yesus. Kami serahkan doa kami ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan ucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin.